Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Kota Mobagu. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan riset etika bisnis Islam. Nah, langsung saja pada pembahasannya, yaitu kita awali dengan definisinya. Definisi laporan pengembangan riset. Pengembangan riset etika bisnis adalah proses penyelidikan dan penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang isu-isu etika yang terkait dengan praktik bisnis. Tujuan dari pengembangan riset etika bisnis adalah untuk menganalisis, menggali, dan menyusun panduan atau kerangka kerja yang dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan etis yang tepat dalam konteks bisnis mereka. Dasar hukum umum. Dasar hukum yang umumnya relevan dalam konteks riset etika bisnis bervariasi, tergantung pada yurisdiksi hukum tertentu. Namun, berikut adalah beberapa dasar hukum umum yang sering menjadi acuan dalam isu etika bisnis di banyak negara. Pertama, konstitusi. Konstitusi suatu negara merupakan landasan hukum yang mendasari struktur pemerintahan dan menjamin hak-hak individu. Konstitusi dapat mencakup prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan etika bisnis seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan berusaha. Kode etik profesi dan standar industri. Banyak profesi atau industri memiliki kode etik atau standar profesional yang ditetapkan oleh asosiasi atau badan pengatur. Kode etik ini memberikan pedoman tentang praktik bisnis yang etis dalam konteks tertentu, seperti etika medis, etika jurnalistik, atau etika akuntansi. Teori ahli. Ada beberapa teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh ahli dalam konteks etika bisnis. Berikut ini beberapa teori yang relevan. Pertama, utilitarianisme. Teori utilitarianisme mengemukakan bahwa keputusan etis harus didasarkan pada prinsip pencapaian kebahagiaan atau kepuasan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti keputusan yang diambil harus menghasilkan manfaat terbesar bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Implementasi di masyarakat. Kebijakan dan standar etika. Organisasi dapat mengadopsi kebijakan dan standar etika yang jelas dan transparan. Ini dapat mencakup kode etik, panduan perilaku, dan kebijakan sosial dan lingkungan yang mengatur praktik bisnis. Kebijakan ini harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan dipromosikan secara aktif. Kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi antara organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dapat membantu mempromosikan etika bisnis. Ini bisa berupa kemitraan antara perusahaan dan LSM, inisiatif bersama untuk mengatasi isu-isu etis tertentu, atau forum dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masalah etika bisnis. Implementasi etika bisnis di masyarakat memerlukan kesadaran, keterlibatan, dan komitmen dari berbagai pihak. Dengan adopsi dan implementasi praktik bisnis yang etis, masyarakat dapat membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Berikutnya, contoh kasus etika bisnis Islam online. Berikut adalah 3 contoh kasus etika bisnis syariah yang sedang tren dalam zaman sekarang. E-commerce syariah. Di era digital saat ini, bisnis e-commerce syariah semakin populer. Dalam konteks ini, kasus etika bisnis yang sering muncul adalah kejujuran dalam menyajikan informasi produk, menjamin kualitas produk sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dan menjaga privasi dan keamanan data pelanggan. Bisnis e-commerce syariah yang sukses adalah menerapkan bisnis keadilan, transparansi, dan integritas dalam semua aspek operasional. Investasi etikal atau bertanggung jawab. Investasi etikal atau bertanggung jawab adalah tren penting dalam bisnis syariah saat ini. Kasus etika yang sering muncul adalah kehati-hatian dalam memilih instrumen investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari investasi dalam industri yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta memberikan kontribusi positif kepada
masyarakat dan lingkungan melalui investasi yang berkelanjutan. Pemasaran halal. Produk halal telah menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Kasus etika yang relevan dalam pemasaran halal adalah kejujuran dalam menyajikan sertifikasi halal yang sah, memastikan kualitas dan kesesuaian produk dengan standar halal yang ditetapkan, dan menghindari penipuan atau manipulasi dalam klaim halal. Bisnis yang mempraktikkan pemasaran halal dengan etika akan membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan dampak positif dalam komunitas muslim serta industri secara keseluruhan. Nah, itu saja beberapa pembahasan penting yang terdiri dari beberapa poin. Nah, teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Siti Madinah Lamtong, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.